Hai, halo, selamat siang. Selamat datang di Dikduk Diskusi Karo Dokter episode 111. Dan hari ini kita live Instagramnya siang untuk pertama kali jam 12.00. Jadi kebetulan memang pas lagi jam makan siang kantor, dokternya juga lagi ada waktu pas makan siang juga. Jadi kita harus potong jam makan siangnya untuk ngobrol sama dokter Muhammad Ansari Adista, spesialis neuron. Aku mau sapa-sapa dulu nih. Hai Kak Arman, hai Kak Rohani. Wow, ini tumben banget siang. Jadi kalau siang nih enaknya kayak gini, aku lagi di kantor. Ini dokternya juga udah ada. Hai Dokter Ansari. Nah, kita akan ngobrol sama Dokter Ansari siang hari ini mengenai topik yang jarang juga teman-teman dapat infonya, yaitu tentang cedera kepala nih teman-teman. Langsung aja deh kayaknya aku undang Dokter Ansari ya, karena kita waktunya cuma sebentar. Ditunggu dulu ya. Lagi makan siang ya kayaknya semuanya ya. Iya, karena bisanya cuma siang Kak Arman. Halo Hai, Mbak, ya Mbak. Assalamualaikum dokter. Salam, sehat ya? Sehat. Dokter Oke. Ansari, ini Yuk. banyak yang nanya nih. Kita tumben banget live Instagramnya itu siang jam 12.00. Jadi mungkin Oh yang gitu lain ya? lagi siang, lagi ngantri mungkin ya yang di kantoran, atau mungkin yang masih kerja gitu ya, makan siangnya ditunda. Nah, jadi teman-teman, kita siang hari ini mau menemani Siap, teman-teman siap. buat ngobrol santai. Dokter kalau mau sambil makan boleh banget ya dok ya, nggak apa-apa banget. Jangan sampai nggak makan. Puasa ya? Iya Jangan lupa. puasa nih kebetulan. Kalau kita mau makan dok, Oke, nanti pas momennya. siap, siap. Oke, Dokter Ansari, selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter. Ini Terima sudah kasih. episode 111, tanggalnya cantik nih Wah, luar episode. biasa. Kita mau ngobrol Siap. sama Dokter Ansari sebagai spesialis saraf atau spesialis neuron. Dokter, kenalan dulu Ya. dong sama teman-teman dok yang belum kenal dokter. Silahkan, aktivitas dokter, kegiatannya ngapain aja nih? Ini sekarang lagi di mana nih? Oh ya, baik. Terima kasih sudah diundang dari Dok ya untuk sharing hari Oke. ini. Saya Muhammad Ansari Adista, spesialis saraf, domisili di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Iya, jadi ini sekarang sedang di area rumah sakitnya Unsiah di Banda Aceh. Sih. Sehari-hari saya di rumah sakit Unsiah, di kampus juga ngajar gitu-gitu deh. Ya, Berarti di kampus aktif, di praktek offline rumah sakit juga aktif ya dok iya, ya? amin, Waduh. iya, siap. Ini berarti ini jam tidur siangnya harusnya dok ya, kalau mau istirahat sebentar. Kita ambil nih teman-teman buat ngobrol-ngobrol. Walaupun Ya, siang-siang kita bahas cedera kepala, tapi betul. kita mau ngobrolnya santai aja dokter. Jadi Baik, baik. saya mengucapkan terima kasih nih dokter mau berbagi di siang hari ini. Kita langsung aja dok, Baik. kan Ya, kesannya itu kalau kita mau bahas kayak cedera kepala itu kayak apa ya, topik yang berat, yang menyeramkan gitu. Nah, kita mau ngasih informasi ke teman-teman siang hari ini kalau cedera kepala itu sebenarnya banyak 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 jenisnya. Nah, kita tanya dulu nih sama dokter, panggilannya dokter Ansari ya dok ya. Dokter ya, Ansari, sebenarnya cedera kepala itu apa sih? Terus kalaupun iya, emang jenisnya ada ya gitu? iya. Baik, baik. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi benar, ini memang kalau kita bicara kesehatan ya, kesehatan masyarakat, kesehatan individu. Jadi cedera kepala ini menjadi masalah yang serius. Jadi masalah yang cukup serius kalau kita lihat laporan-laporan kasus, kita baca jurnal-jurnal ilmiah, baca buku textbook, itu di seluruh dunia angkanya terus meningkat Hmm, seiring tahun semakin meningkat gitu ya. Jadi cedera kepala ini jadi masalah problem dunia. Kenapa? Kenapa dia bisa menjadi masalah? Makanya kita kalau ada momen-momen diskusi sharing gini kita selalu manfaatin nih momen. Jadi iya. terima kasih dari Dikdok untuk forum ini. Jadi apa bedanya penyakit penyakit cedera kepala ini atau dalam arti sini cedera otak ya, cedera otak ini dengan bedanya dengan penyakit saraf yang lain seperti stroke, infeksi, tumor. Apa bedanya? Kalau stroke itu cenderung orang-orang yang sudah memiliki faktor resiko dulu. Dia sudah ada hipertensi, sudah punya DM, sudah punya gangguan apa istilahnya kolesterol dan lain sebagainya. Tapi kalau cedera kepala, ya kalau cedera kepala itu cenderung orang yang sehat nih. Dia sehat-sehat aja, oke-oke aja. Sebelumnya sehat, tidak ada penyakit apapun, tiba-tiba lagi di jalan di luar cedera kepala. Nah, gitu. Hmm. Ini yang menjadi problem kita. Jadi cenderung kalau kita baca sekarang pergerakannya itu Mbak, orang-orang yang
usia produktif ya, yang masih Wow. muda, ya masih muda, atlet, badannya bagus, sehat, kemudian orang yang sedang di puncak karir gitu ya, tiba-tiba karena musibah tertentu cedera kepala dan efeknya ini ternyata berat. Jadi kalau dilihat jenisnya ini memang kita ada banyak klasifikasi ya. Jadi kalau kita bisa klasifikasikannya ringan, sedang, atau berat. Tapi intinya adalah cedera kepala ringan, sedang, atau berat itu ada beberapa kriteria yang bisa kita pakai. Baik itu dari kesadarannya atau seperti apa. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah kepala ini kan menjadi organ yang paling terlindungi ya dalam tanda kutip ya, karena di dalamnya ada otak. Otak ini yang menjadi pusat dari semua aktivitas dan kemampuan kita sebagai manusia. Ini yang harus dijaga. Jadi kalau jenisnya tadi seperti itu, dan kenapa momen ini harus kita bahas, karena itu tadi sangat mengkhawatirkan angka kejadiannya gitu. Oke. Iya, ini fakta ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kita taunya, kalau mungkin ke dokter saraf itu adalah kayak soal stroke, kita kan paling kamarnya itu ya dok ya, seringnya dengar stroke gitu. Sementara cedera kepala ini jarang banget kita dapat edukasinya, dan faktanya dokter Ansari tadi udah bilang ini terjadi pada orang-orang yang sehat, yang bahkan mungkin lagi produktif, lagi karirnya lagi bagus-bagusnya. Makanya ini penting banget. Kita mau tahu berarti dok, mungkin penyebabnya tadi klasifikasinya begitu banyak ya dok ya, nggak akan mungkin kita bisa bahas semuanya siang hari ini. Mungkin dokter nanti boleh bahas klasifikasi yang paling sering dokter temuin saja dan penyebabnya dok. Boleh di-sharing nggak apa aja itu salah satu jenisnya dan penyebabnya? Baik Mbak. Jadi kalau cedera kepala ini kita tentu bicara organ kepala ya. Jadi organ kepala ini dia ada sekian lapisan, mulai dari luar itu ada kulit, kemudian di bawahnya ada lapisan lagi jaringan pelindung, sampai tulang tengkorak ya, istilah kita tulang kranium atau tulang tengkorak, baru di bawahnya ada jaringan otak. Nah, jaringan otak ini juga tersendiri ada pelindungnya, kita sebut dengan meningen. Ada 3 lapis, lapis 1, 2, 3, baru jaringan otak yang utuhnya. Cedera kepala atau cedera pada organ tersebut bisa terjadi di seluruh lapisan. Dari luar ini sudah bisa. Iya, bisa nanti kalau terbentur atau kena pukul atau akan memar, bengkak gitu ya. Tulang kraniumnya, tulang tengkorak juga bisa retak, pecah atau lain sebagainya. Di bawah tadi di lapisan otak ada 3 lapisan itu bisa terjadi perdarahan di setiap lapisan. Yang paling bahaya kalau perdarahan itu menekan jaringan otak di bawah, yang lapisan paling akhir kan jaringan otak itu sendiri. Kalau sudah menekan ini akan menjadi sangat berbahaya. Bahkan pasien-pasien yang sudah berat sekali itu akan ada gejala sisa, walaupun dia misalnya sudah pulang dari rumah sakit, kita rawat pulang, dia akan ada gejala sisa, misalnya nyeri kepala terus menerus atau yang lainnya. Ini yang menjadi perhatian kita sebenarnya. Itu sih Mbak yang ingin disampaikan. Mungkin tadi menambahkan sedikit tentang penyebab ya. Jadi penyebab sangat bervariasi nih Mbak. Kalau ada beda negara, misalnya negara maju, negara berkembang, atau negara yang masih terpencil begitu, itu bisa beda-beda penyebabnya. Tapi kurang lebih sama. Yang pertama itu traffic accident ya, traffic accident atau kecelakaan lalu lintas, terutama yang tidak pakai helm gitu ya, tidak pakai helm. Kemudian pada komunitas-komunitas pekerja yang tidak pakai helm saat bekerja. Kemudian olahragawan yang rutin misalnya olahraga begitu, atlet kebetulan jatuh atau apa, posisi tidak benar kena kepala. Nah, itu bisa berefek kepada cedera kepala hingga otak tadi di setiap lapisannya tadi. Nah, gitu. Terus satu lagi ingin disampaikan, kita kalau berbicara tentang cedera kepala ini, kita itu selalu istilahnya bekerja sama begitu dengan sejawat kita di bagian bedah saraf, dari bagian neurosurgery bedah saraf. Jadi ada kasus-kasus cedera kepala yang memang ternyata ketika dinilai itu ternyata perlu tindakan pembedahan. Nah, ini sih yang kita sampaikan, bahwa cedera kepala ini bisa cukup serius, bahkan sampai pembedahan untuk pengobatannya. Gitu. Oke, dokter, ini saya jadi ingat dulu tuh saya punya teman sekolah gitu ya. Jadi memang kita itu suka menyepelekan, kayak misalnya kita habis jatuh. Memang tadi kan kondisi yang paling sering datang itu adalah kondisi kecelakaan, yang dimana mungkin pada saat kejadian kita tidak pakai pelindung kepala, atau mungkin saat kerja atau saat aktivitas di luar. Nah, ini ada kasus kayak jatuh, seseorang yang jatuh gitu ya, kejadian jatuh itu ternyata jika dibiarkan dan jika tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan, ternyata itu nggak tahu ya dok ya, apa ini berlaku untuk semua kejadian jatuh, tapi ini teman saya terbukti jatuhnya itu pas kecil, ternyata pas umur
18 mau kuliah gitu, ternyata jadi hidrosefalus dong. Oh. Dan jadinya mohon maaf jadinya meninggal gitu, sudah sempat operasi tapi meninggal begitu. Nah, saya cuma mau tanya dok, dari semua jenis cedera kepala itu apakah mungkin gitu dok case-case kayak tadi, kayak simple jatuhnya nggak ada perdarahan, tidak ada keluhan kayak pusing sakit, kan kadang orang tua lebih ke situ ya dok, yang ngapain ke rumah sakit, ngapain langsung periksa, kan nggak apa-apa toh gitu, tapi ternyata efeknya bisa kayak yang pengalaman saya tadi. Ada dok cerita-ceritanya gitu dokter pernah alamin. Betul Mbak. Jadi itu rutin sekali kita jumpai. Beberapa tahun terakhir ini kalau kita bicara cedera kepala di tempat rumah sakit tempat kami beberapa waktu ini melayani pasien, itu per bulan itu bisa ratusan kasus cedera kepala yang baik itu ringan, sedang atau berat. Bisa banyak sekali. Nah, kita selalu edukasi, kita selalu sampaikan ke masyarakat atau ke pasien dan keluarga, itu kita mengenal istilah red flag ya, atau bendera merah atau tanda bahaya nih. Nah, jadi jadi baik itu dia jatuh di kamar mandi, jatuh di sekolah misalnya anak-anak gitu ya, atau dipukul temannya dan lain sebagainya, pokoknya apapun mekanisme yang mengenai kepala begitu, kita harus istilahnya mengenali gejala bahayanya atau red flag-nya. Nah, red flag-nya ini satu adalah setelah jatuh dia tidak sadar, walaupun dia nggak sadarnya misalnya hanya sebentar gitu, kemudian sadar lagi, itu tanda bahaya. Kemudian setelah terbentur atau setelah terjatuh tadi itu dia mengalami kejang, itu tanda bahaya. Tadi satu penurunan kesadaran, kedua kejang, kemudian tanda bahaya berikutnya adalah nyeri kepalanya tuh terus menerus makin lama makin berat, nggak hilang-hilang gitu. Terus satu lagi yang paling sering kita jumpain itu tanda bahayanya adalah muntah. Jadi muntahnya itu setelah kejadian selang berapa waktu, muntah yang istilah kita menyembur ya, istilahnya itu tidak ada mualnya. Kalau kita kan kalau yang muntah karena mual kan ada mual dulu baru dia muntah. Ini nggak langsung muntah gitu. Nah, itu tanda bahaya. Itu kalau orang dewasa bisa kita mudah. Tapi kalau anak-anak nih agak sulit nih Mbak. Nah, anak-anak itu kita biasanya anak-anak kita pesan ke keluarga atau ke ibunya atau ayahnya gitu. Kalau setelah terjatuh atau setelah mengalami trauma atau cedera di bagian kepalanya, tolong dipantau perilakunya. Nah, apakah tadi, dok anak saya tadinya dia anaknya ceria dok, dia ngomong sama temannya oke deh, interaksinya oke sama temannya, tapi kok setelah kejadian trauma kepala ini kok dia jadi merenung, ya jadi nggak aktif, jadi mudah rewel dan lain sebagainya. Nah, perubahan perilaku pada anak-anak ini setelah terjadi trauma cedera kepala itu juga merupakan salah satu red flag yang harus kita waspadai ini sebagai orang terdekatnya gitu. Nah, setelah ada red flag ini, itu kita sebagai neurologis atau yang bersentuhan dengan pasien ini akan melakukan atau menyarankan pemeriksaan CT scan kepala. Kita mau lihat dulu nih, gejala tadi ini apakah memang ada kelainan struktural setelah kejadian ini, terutama kita melihat ada dua hal, apakah ada perdarahan di lapisan tadi kita bicarakan itu, di salah satu lapisan, atau memang jaringan otaknya, atau ada istilahnya dalam tanda kutip otaknya bengkak ya, atau kita kenal dengan edema cerebri. Nah, ini yang harus kita lihat. Nah, gitu. Jadi tadi kita harus kenali dulu red flag tadi. Dan jangan ragu untuk berobat. Iya, red flag yang kelihatan. Berarti dok, pertanyaannya nih untuk teman-teman, kan sekarang rata-rata kita sudah punya BPJS ya dok ya, kayak teman-teman tuh kadang tidak mempergunakan itu sebaik-baiknya. Nah, CT scan dok, kadang tuh masih banyak stigma di masyarakat kalau CT scan itu berbahaya. Jadi misalnya kayak jatuh sedikit, udahlah nggak usah, orang nggak apa-apa. Padahal sebenarnya di CT scan itu juga harus tanda biar yakin aja gitu dok ya, kayak memperkecil resiko. Nah, apakah CT scan itu aman dilakukan jika misalnya terjadi jatuh yang nanti bisa beresiko ke cedera kepala dok? Baik. Nah, CT scan ini, posisi CT scan ini adalah pemeriksaan penunjang ya. Jadi pemeriksaan penunjang untuk membantu dokter atau kita sebagai klinisi menegakkan diagnosis sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah tertentu untuk pengobatannya, apakah operasi atau tidak, atau cukup dengan obat, cukup rawat inap dan lain sebagainya. Kalau bicara pemeriksaan penunjang termasuk CT scan, itu kita berbicara indikasi ya. Nah, indikasi dan kontraindikasi. Indikasi artinya apakah jadi intinya begini, memang tidak semua pasien yang terbentur kepalanya harus CT scan, itu dulu. Jadi kita harus kotakin dulu nih, memenuhi syarat enggak ada indikasinya. Indikasi pasien dengan cedera kepala ini kita lakukan CT scan adalah ada red flag tadi.
Nah, gitu. Tidak Oh, tidak mesti semua red flag-nya ada, salah satu aja kita sudah indikasi oke ini CT scan. Terutama yang usianya sudah lanjut ya, 60 tahun ke atas ya. Jadi kalau nanti teman-teman atau sejawat mau searching di Google atau apa untuk indikasi CT scan itu sudah banyak dikeluarin guideline-nya oleh dunia. Di Kanada ada, di Inggris ada, di Skotlandia ada guideline ataupun indikasi-indikasi yang harus di CT scan kepala. Tapi secara umum red flag tadi ada muntah, ada kejang, tidak sadar, sakit kepalanya terus-menerus, kemudian usianya sudah tua, sudah sangat tua, itu nggak apa-apa bawa aja ke IGD dan di CT scan kepala. Untuk kita di Indonesia karena kita sudah prinsip nasional health coverage ya atau dengan jaminan kesehatan gitu, ini semuanya ditanggung oleh ya, tadi BPJS semua ditanggung. Jadi kalau masuk lewat IGD tentu karena emergensi ya, karena emergensi tidak perlu rujukan, kalau emergensi langsung masuk, langsung dilayani dan ada mekanisme tertentu ini nanti akan ditanggung oleh BPJS dan kita rutin kok Mbak setiap hari lakukan itu. Oke. Dan teman-teman berarti ini not juga ya dok ya, kayak nggak bisa nih kayak dulu ada kita ngobrol sama dokter spesialis radiologi gitu ya. Teman-teman nggak bisa langsung ke Vaskes terus minta aku mau CT scan gitu karena udah panik gitu kan, habis jatuh CT scan. Harus ada pemeriksaan atau pengantar dari dokter penanggung jawabnya ya dok ya. Makanya kata dokter harus ada dulu nih salah satu red flag-nya tadi atau indikasinya, nggak semua yang jatuh harus di CT scan. Oke. Dok, kita masuk ke Q&A dulu ya, masih ada waktu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Coba kita jawab. Ada pertanyaan pertama, ini dari Kak Armando Luis. Pertanyaannya, dok, kenapa ya kalau habis kecelakaan, kena kepala, dokternya selalu tanya apa ada mual, muntah, lalu benar nggak dok? Kalau gegar otak itu lebih beresiko kalau jatuhnya pas di bagian kepala belakang. Oh, bagus pertanyaannya. Jadi itu tadi, jadi sudah terjawab sepertinya bahwa kenapa setiap dokter yang bertemu dengan Bapak Ibu atau pasien yang cedera kepala, dia pasti menanyakan hal tadi. Itu intinya red flag tadi, tanda bahaya dia pasti akan menanyakan itu. Dan dijawab saja dan tidak perlu menutup-nutupi informasi. Oke, tadi padahal ada nggak sadar nih, Allah bilang aja sadarlah, takut gitu. Nggak perlu takut, jadi sampaikan aja. Sampaikan aja apa adanya, karena itu membantu kita sebagai klinisi mendiagnosis dan memberikan pelayanan terbaik pada pasien dengan cedera kepala. Karena step-step penanganan pasien cedera kepala itu ada dan sudah terstandar. Jadi tidak akan keluar dari itu kok. Jadi sudah intinya adalah informasi tadi harus tepat sehingga klinisi bisa menentukan tata laksana yang pas untuk dan tepat untuk pasien ini. Terus kemudian tadi yang nyeri kepala ya, yang kepala belakang ya. Nah, jadi kalau jadi begini, jadi kalau kita bicara cedera kepala, kita tentu cedera otak gitu ya, di dalam otak ini kan secara umum ada otak besar, otak kecil, dan batang otak ya. Jadi kalau kepala belakang itu lokasi paling dekat dengan kepala belakang adalah otak kecil. Nah, mungkin ada seperti anggapan seperti yang Bapak atau Ibu tadi atau penanya tanyakan tadi, apakah lebih berat di belakang itu geger otaknya lebih berat atau tidak? Sebenarnya tidak juga. Jadi dimanapun itu terkena posisinya, di otak manapun itu berbahaya sebenarnya kalau ada red flag tadi. Bisa berat juga. Nah, namun karena kalau di belakang itu posisi otak kecil, otak kecil itu bertanggung jawab terhadap fungsi kita keseimbangan, koordinasi gitu ya. Jadi kalau itu terefek, maka gejalanya akan lebih berat munculnya, dia akan nggak seimbang, hoyong. Nah, jadi mungkin ini yang dipersepsikan oleh penderita atau pasien kita menganggap kalau kena di belakang lebih berat gitu ya. Nah, gitu. Tapi dimanapun dia berbahaya sih kalau ada red flag. Kalau di belakang, kalau di belakang gejalanya mungkin dalam tanda kutip lebih nyata gitu ya, karena di otak kecil ya lebih hoyong, pusing berputar, nggak hilang-hilang, mau jalan susah, nggak susah buka mata dan lain sebagainya. Itu sih yang bisa dikatakan. Ya saya pun setuju dong, maksudnya mungkin nggak bisa ya kita bilang teman-teman kayak kalau cederanya di sebelah otak kiri atau otak kanan atau otak belakang akan lebih aman atau lebih berbahaya. Enggak sih, segala yang bersenggolan dengan otak kayaknya akan berbahaya sih, saya itu setuju gitu. Oke, semoga menjawab ke Arman ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dok, ini dari ada Azer 05. Dok, kalau punya riwayat kejang waktu kecil, apakah udah masuk cedera kepala? Oh iya, oke. Jadi
kalau ada riwayat kejang waktu kecil, apakah sudah termasuk cedera kepala? Oke, kita sepakati dulu bahwa kejang ini merupakan suatu gejala ya, yaitu gejala dari penyakit saraf tertentu. Bisa itu memang karena cedera kepala, bisa memang karena dalam apakah dia suatu epilepsi ya, gitu ya, ada diagnosa tertentu epilepsi gitu. Kalau memang ada pasien kejang, saat ini kita ketemu pasien kejang, tiba-tiba kita lagi jaga IGD gitu, pasien kejang, kita memang akan menanyakan ada nggak riwayat trauma kepalanya. Gitu. Karena salah satu gejala cedera kepala yang refleks tadi kita harus ingat bahwa ada kejang. Nah, gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini oleh Bapak tadi, Aziar tadi, Aziar 05, ini kayak teman saya nih. Jadi ditanyakan oleh teman saya ini, sejawat kita juga. Jadi kalau trauma masa kecil atau tanda kutip ada kejang waktu kecil itu, kita harus telusuri lagi waktu kecil itu kejangnya kenapa? Apakah memang karena ada cedera kepala atau memang tidak ada pencetus? Kalau tidak ada pencetus, cenderung kita menganggap ini suatu, oh jangan-jangan kejangnya karena epilepsi, bukan karena penyebab cedera kepalanya. Iya, perlu ditelusuri lagi memang. Iya, yes. Tetap ada pemeriksaan selanjutnya dok yang nggak bisa langsung diagnosis gitu. Oke. Betul. Menjawab Kak Azer. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini Kak Arman nanya lagi nih dok. Ini mungkin pertanyaan yang paling sering masyarakat temuin nih. Kayak dok pernah nih kenal sama orang habis kecelakaan kok jadi hilang ingatan, halusinasi. Itu mekanismenya gimana ya dok? Emang bisa sampai seserem itu? Karena ini yang sering digambarkan di sinetron-sinetron Indonesia dok. Coba dijelasin. Betul sekali ya. Jadi yang di sinetron itu sih ada benernya ya, ada benernya juga. Jadi intinya begini, kita bicara cedera kepala, tentu yang lebih seriusnya kita bicara cedera otak ya, cedera otak. Otak ini itu sebuah organ ya, organ vital manusia yang per sisinya masing-masing sisi ini ada sisi kanan, tengah, bawah gitu. Kita bagi regionnya ada frontal, temporal, parietal dan sebagainya. Itu fungsinya beda-beda, gitu. Ada fungsi yang untuk motorik, yang untuk berjalan, gitu ya. Ada fungsi koordinasi tadi misalnya di otak belakang. Ada fungsi yang untuk emosi, gitu ya. Emosi, daya ingat itu lebih ke otak depan, gitu. Nah, jadi intinya adalah gejala yang muncul tergantung lokasi yang berefek dari benturan itu di mana. Ya, kalau dominannya yang terbentur di depan, gitu, tentu akan muncul gejala-gejala yang seperti tadi, ya hilang ingatan, emosinya berubah. Pernah ada pasien kita itu setelah cedera kepala jadi murung, pendiam, padahal sebelumnya dia orang yang aktif, gitu. Itu ada. Karena intinya adalah perubahan-perubahan atau gejala yang terjadi pada pasien ini tergantung lokasi otak mana yang terkena. Karena otak ini per sisinya, per milimeter, per sisi itu beda udah fungsinya. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya Kak Arman ya. Ini seru nih. Dok, ada satu lagi boleh ya dok ya? Ini kayaknya cukup sering terjadi. Teman-teman nggak tahu beda ini dok, by the way. Dari Kak Hincia_CA. Dok, bagaimana membedakan antara migrain dan vertigo dan cedera otak? Oke. Migrain dan vertigo dengan cedera otak. Ya. Jadi begini, kita sepakati dulu bahwa cedera otak ini atau cedera kepala ini adalah sesuatu gangguan pada struktur otak yang terjadi akibat mekanisme dari eksternal, dipukul, jatuh, trauma. Oke, itu dulu. Itu yang dalam konteks ini kita bicara adalah suatu cedera otak. Itu akibat mekanisme eksternal, akibat dipukul, jatuh, kecelakaan, olahraga dan sebagainya, kekerasan gitu. Itu mekanisme cederanya harus ada. Baru kita ini suatu trauma kepala atau cedera kepala atau cedera otak. Nah, kalau untuk yang vertigo dan migrain tadi, itu kita kelompokannya bukan kepada cedera kepala atau cedera otak, karena itu memang prosesnya sudah dari intrakranialnya. Gitu. Yang menjadi perlu ditelusuri lebih lanjut adalah kita harus sepakat bahwa orang yang mengalami cedera kepala atau cedera otak ini, ada beberapa orang yang walaupun sudah kita rawat di rumah sakit, kita perbolehkan untuk rawat jalan pulang, dia masih ada gejala sisanya. Salah satu gejala sisanya itu bisa vertigo. Gitu. Karena vertigo ini organnya ada yang berperan utama adalah otak kecil ya, dan area-area sedikit di batang otak gitu.
Jadi kalau itu ada efek benturan ke situ, bisa jadi waktu pulang dia masih ada gejala vertigo. Tapi kalau pasien yang begitu tentu harus ada riwayat trauma sebelumnya. Baru kita buat nanti suatu diagnosa atau pendekatannya vertigo pasca trauma kepala. Nah, gitu. Oh, Ya, I see. yes. Itu sih yang bisa di. Saya baru tahu ternyata vertigo juga bisa jadi salah satu apa ya bagian gejala ikutan pasca traumanya bisa berupa vertigo bisa. Terutama dengan catatan berarti traumanya itu terjadi di terutama benturannya di bagian otak belakang ya, dekat otak kecil dan area batang otak itu bisa. Gitu. Nah, makanya cedera kepala ini kan efeknya besar ya, jadi memang harus benar-benar dicegah gitu loh, jangan sampai terjadi. Iya, dan kita tahu ya dok, maksudnya berita yang kemarin 2 bulan terakhir yang rame gitu ya, soal yang maksudnya itulah sepenting itulah maksudnya bagian tubuh kita ini termasuk kepala gitu. Jadi ya sesimpel pakai helm naik motor itu ataupun berkendara ataupun beraktivitas itu sangat bermanfaat. Nah, sekarang kita mau nanya nih sama dokter Ansari terakhir dok, ada nggak pencegahan? Karena agak serem ya dok ya, waktu dokter bilang ternyata itu terjadi sama orang-orang yang sehat, aktif gitu ya. Karena mungkin kelalaian, karena mungkin ketidaktahuan informasi. Nah, sekarang dokter boleh infoin ke kita nih dok, apa sih pencegahan yang bisa kita lakukan untuk melindungi organ tubuh kita nih, salah satunya kepala kita supaya terhindar dari cedera kepala dok? Ya, betul. Jadi kita kembali lagi bahwa cedera kepala ini bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan kapanpun dimanapun gitu ya. Jadi intinya memang harus selalu siap sedia dengan pelindung kepala terutama saat berkendara ya, itu memang harus full face dan itu sudah di-declare oleh kepolisian kita gitu bahwa harus ada full face dan lain sebagainya. Saat bekerja misalnya Bapak Ibu yang bekerja di proyek, bekerja di lapangan itu juga harus siap sedia dengan helm pelindung dan lain sebagainya gitu. Satu lagi sebenarnya lebih kepada stakeholder atau para pimpinan di kantor, pimpinan di manapun begitu ya, yang di pemerintah baik itu swasta, pokoknya level pimpinan harus memikirkan keselamatan dari pasien dari pekerjanya. Jadi secara berkala harus maintenance gedungnya seperti apa gitu ya. Jangan sampai nanti ada kejadian yang kita tidak inginkan, misalnya atapnya rubuh dan lain sebagainya gitu. Jadi secara pengelolaan di level stakeholder yang lebih tinggi juga harus memikirkan hal ini untuk kesejahteraan. Terus satu lagi, kita kalau edukasi tentang cedera kepala tadi terutama dan kendaraan atau traffic accident itu kita selalu kolaborasi dengan kepolisian terdekat, Mbak. Jadi kita deketin tuh, jadi kita sering edukasi misalnya ke kelompok rentan, misalnya ke pelajar gitu kan, edukasi bahayanya pakai helm, harus berkendara harus pakai SIM, harus ada SIM dulu dan seterusnya. Jadi intinya apapun yang melindungi kepala dan harus berhati-hati sih sebenarnya. Itu udah sangat cukup untuk mengurangi insiden ataupun resiko terjadi cedera kepala. Nah, satu lagi untuk kelompok berikutnya adalah kelompok olahragawan atau atlet ya. Ini juga memang benar-benar harus hati-hati benar gitu ya kalau latihan pelindung kepala seperti apa. Mungkin secara teknis teman-teman yang atlet lebih paham nih untuk melindungi ya organ kepala itu. Tapi juga harus satu hal yang dipikirkan. Satu lagi untuk teman-teman atau rekan-rekan yang bekerja misalnya sebagai aktivis di bidang keluargaan gitu ya, keluarga atau apa juga kalau bisa sih penurunan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, itu juga secara linear dia berpengaruh terhadap. Menarik tuh sebenarnya topik itu dok. Iya, jadi cedera kepala ini ke banyak hal bisa dilihat. Karena sangat luas ya. Oke, Dokter Ansari, thank you. Dok, gini, mungkin teman-teman yang nonton hari ini jadi tahu gitu ya, lebih paham lagi soal cedera kepala itu ternyata nggak mesti harus kita, maksudnya tidak perlu melalui kecelakaan, tidak perlu melalui kejadian yang besar menimpa kita, bahkan bisa hal sepele kayak terjatuh, terluka, dipukul gitu ya, terbentur, itu bisa nanti ke arahnya cedera kepala. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau, mungkin dia punya banyak keluhan dok, mungkin sering sakit kepala, atau udah mulai sering migrain, vertigo, atau apapun keluhannya, buat yang mau ngobrol sama dokter Ansari nih, bisanya kemana aja nih dok? Kalau selain ke Aceh kemana aja nih? Kalau di Aceh di mana? Kalau nggak di Aceh di mana? Oh iya, kalau di Aceh
kita di rumah sakit di Unsia, di rumah sakit Fakultas Kedokteran di Universitas Syahkuala, di situ rumah sakit kan kita ada, boleh di situ. Kalau via online boleh di Instagram dan sebagainya boleh. Kita ini kok open aja. Oke, Ada masalah. Dok, Ya. terakhir dari dokter nih, buat teman-teman masih ada waktu ya. Buat teman-teman Ya, mungkin yang silakan. sudah diagnosis, mungkin sudah pernah mengalami salah satu cedera kepala gitu, atau sekarang lagi survive untuk melewatinya, ada nggak Dok motivasi buat teman-teman yang lagi menonton biar semangat? Gimana, Mbak? Ada nggak motivasi buat teman-teman mungkin yang saat ini sedang mengalami cedera kepala atau pernah melewatinya, mungkin kayak, oh ternyata survive dari cedera kepala itu nggak semudah yang kita kira gitu. Gimana Dok untuk menyemangati mereka? Betul. Baik, berarti jadi para penderita yang misalnya pernah mengalami cedera kepala atau yang saat ini sedang dirawat mengalami cedera kepala dimanapun berada, yakinkan bahwa otak ini satu organ yang memang sangat terlindungi, yang sangat efeknya luar biasa, dan daya dia untuk pulih sebenarnya bisa dipacu oleh obat-obatan. Jadi jangan patah semangat, tetap berdaya dengan segala kemampuan yang ada, harus survive dari hal itu, karena banyak juga orang yang survive dari hal yang cedera kepala, bahkan cedera kepala yang berat gitu, tetap ada yang survive, tetap yang ke belakang apapun penyebab Bapak Ibu misalnya cedera kepala, baik itu kekerasan, olahraga, apapun itu, coba nanti dirilis saja gitu, jangan diingat-ingat lagi mungkin ya, tapi tetap survive. Dan ini, nah paling penting sebenarnya kita keluarga ya, jadi keluarga itu kita selalu edukasi. Jadi Mbak, kalau datang pasien itu ke kita di poli atau dimanapun itu, kami selalu tidak ingin keluarganya itu di luar, kami selalu ajak tuh keluarga di dalam. Yes, kami selalu ajak baik siapapun yang datang, ya, minimal mungkin 2 orang itu. Kalau misalnya yang jatuh ini anaknya, bapak ibunya harus duduk sama kita. Kalau yang ini yang sakit ibunya, suami atau anaknya harus ketemu sama kita juga, kita edukasi. Karena keluarga ini menjadi peran penting untuk pemulihan pasien dengan cedera kepala. Jadi harus ada survive. Jadi kalau kita lihat beberapa berita yang akhirnya agak viral itu ya, itu juga pas dukungan keluarga, kalau Mbak lihat kan luar biasa ya. Nah itu satu hal yang proses pemulihannya menjadi cepat, itu bisa kita tiru. Untuk dari sisi positifnya kita bisa ambil hikmah dari situ. Kemudian yang paling penting sebenarnya cedera kepala ini kuncinya di pencegahan ya, jangan sampai kita terkena, kita harus berhati-hati selalu dan lain sebagainya, karena ancaman itu bisa ada di mana saja. Karena ada satu yang cerita yang sangat unik itu, saya masih ingat banget tuh, ada pasien gitu Mbak, ada pasien dirawat di tempat kita untuk penyakit saraf, bukan trauma kepala, bukan cedera kepala gitu, diagnosa tertentu, yang menjaganya keluarga dekatnya, malah keluarga dekat itu saat menjaga di rumah sakit terjatuh di kamar mandi, beliau jadi pasien cedera kepala gitu. Nah, sebegitunya kita tidak bisa prediksi cedera kepala itu. Jadi kehati-hatian dimanapun memang harus kita perhatikan lah, kasih sayang, perhatian dimanapun itu mengurangi cedera kepala. Dan kalaupun sudah terjadi cedera kepala yang kita sudah hindari, sudah terjadi, jangan ragu untuk berobat, jangan ragu untuk kontrol, dan tidak ada masalah. Dan kalau ditanyakan informasi apapun, jangan ditutupi gitu, jujur aja, karena ada step-step memang yang harus kita tanyakan, ada step-step yang kita nanti klasifikasikan, oh ini harus ini dan sebagainya. Itu menjadi kunci untuk pengobatan dan pemulihan. Gitu Mbak. Ya, wah ini terasa udah mau pas nih. Oke. Dokter mungkin terakhir kita ambil gambar nih buat jadikan poster. Boleh siap. Oke. Kita hitung sampai 3 Dok ya. Oke, dokter mau gaya apa? Ikut aja. 1, 2, 3. Paham? Oke. Dokter Ansari, makasih banyak buat sukses terus ya maraton IG Live. Tadi namanya sebenarnya lucu-lucu sih Dok, kayak helmnya harus SNI Kak Dok. Boleh minta nomor WA. Jadi parno nih Dok, saya mau pakai helm sampai tidur. Ini lucu-lucu, kayaknya lagi pada nggak makan siang saya ini nungguin. Ya, nggak perlu parno, yang penting tahu kapan harus berbahaya kan. Iya. Nggak perlu parno. Terima kasih ilmunya dokter, sama-sama. Ya, sama-sama. Yuk.
kita ya. Kita boleh bantu teman-teman yang lain yang nggak tahu, kita kasih informasinya dengan benar Ya. begitu. Oke deh. Oke. Dokter Ansari makasih banyak. Kita harus Sama-sama. pamit dulu. Ya. Semoga kita punya waktu lagi untuk sharing-sharing di lain waktu. Kalau Baik, gitu baik. teman-teman, terima kasih. Ya. Saya Dokter Ansari pamit. Selamat siang. Sama-sama. Dadah. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam.